Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata kenapa saat deklarasi Pak Ganjar ini libatkan anak SD begitu ya. Apa untungnya begitu ya? Karena memang anak SD itu ya kemudian masih belum nyampe untuk ya memilih atau mencoblos ya. Dari kenapa kok bisa Bawaslu ya bisa takut jatuhkan sanksi kepada Pak Ganjar ya? Secara moralitas bahwa anak itu kan sebenarnya dia tidak tahu apa-apa sebenarnya begitu ya. Mau deklarasi apa begitu dia tidak tahu karena dia masih kecil begitu kan. Ya setidaknya umur 17 tahun untuk mendeklarasikan itu. Tapi kenapa kok seperti ini begitu jadinya dan bahkan ini menjadi trending topik begitu ya. Bahkan ya Bawaslu aja takut untuk menjatuhkan sanksi kepada Pak Ganjar. Tapi ya memang ini dalam pelanggaran pemilu memang tidak ada fungsi begitu kan. Karena di satu sisi belum ada pendaftaran di situ begitu. Tapi kita lihat saja bagaimana kok bisa aneh gitu kan seorang relawan Ganjar lalu kemudian ya bisa deklarasi itu begitu kan, kecuali memang peringatan hari lahir Pancasila di situ kok disertai dengan deklarasi, ada apa begitu kan, itu kan aneh begitu ya. Jadi sampai sekarang banyak yang kemudian menjadi spekulasi begitu kan ya. Ini Bawaslu tak bisa sanksi Ganjar terkait deklarasi relawan Ganjar libatkan siswa SD ini. Ya memang tidak bisa disanksi karena masih belum ada pendaftaran ke KPU siapa sosok calon capres cawapresnya begitu kan. Tetapi kita lihat saja perkembangan dari waktu ke waktu bahwa masa anak SD saja sudah di framing seperti itu begitu kan ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen, deklarasi libatkan anak SD, Bawaslu takut jatuhkan sanksi ya pada Ganjar. Bayangkan begitu, ada apa begitu kan? Bawaslu hanya fokus ke Anies, capres lain bebas, apalagi dan bagus bokep. Ini kritikan-kritikan dari netizen begitu kan. Banyak sekali pro dan kontra begitu. Masa anak kecil ya, lalu kemudian dilibatkan deklarasi itu, kecuali tulisannya itu arah peringatan hari lahir Pancasila ya, dikemas dengan deklarasi di situ begitu kan. Aneh begitu ya. Curangnya kelihatan banget ya, jadi was-was pemilu di 2024 bakal curang lagi. Apa kagak ada nih ya, harus ada pengawas dari LN ya. Tetapi kalau kita melihat bahwa ya inilah tugas sebagai Bawaslu begitu kan. Setidaknya Bawaslu memberikan satu moralitas ya, teguran moralitas begitu kan. Karena itu adalah sifatnya kan anak SD begitu kan. Ya, memang dalam demokrasi sah saja dalam hal itu begitu. Tapi perlu diingat bahwa anak kecil kan masih tidak tahu siapa mereka begitu ya. Bahkan ya semoga anak SD-nya tidak menjadi generasi dan bokep. Ini kritikan-kritikan luar biasa sekarang ini kepada Pak Ganjar begitu kan, muncul spekulasi begitu. Tapi artinya sekarang ini kalau kita melihat bahwa ya ujung-ujungnya semuanya adalah bagaimana ingin meraup suara begitu. Pencitraannya luar biasa begitu ya. Di mata Bawaslu yang salah itu Anies, yang lain tidak ya, bro dan sis ya. Bawaslu tidak sadar pendukung Anies yang gaji orang-orang Bawaslu loh ada di setoran pajak. Netrallah Bawaslu, dosa kamu kalau tidak netral ya. Segala perbuatan itu ada konsekuensi masing-masing, kita buktikan saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu logika kita begitu. Setiap pemimpin ya akan diminta pertanggungjawaban nanti begitu ya. Ya, mungkin kalau di dunia ya masih alibinya luar biasa, tapi nanti di akhirat semua apapun yang dipertanggungkan sebagai seorang pemimpin pasti akan nanti diperiksa juga begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, deklarasi libatkan anak SD, Bawaslu takut jatuhkan sanksi kepada Pak Ganjar. Ada apa begitu ya? Ini dikutip dari Fusilat News ya. Dugaan dalih sulit dikaitkan dengan Ganjar Pranowo. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu menyatakan tidak bisa menjatuhkan sanksi kepada Pak Ganjar. Meski sangat sudah jelas bahwa deklarasi bantuan Ganjar Pranowo itu melanggar peraturan karena melibatkan anak SD ya, masih usia dini begitu kan.
Kasus ini susah untuk dikaitkan dengan Ganjar Pranowo, kata Ketua Bawaslu RI Bagja kepada wartawan. Bagaimana dengan Anies Baswedan? Anies Baswedan masuk ke masjid saja salah begitu ya, masuk ke gereja salah, masuk ke sini salah. Lalu kemudian apa yang sebenarnya terjadi begitu kan? Ya, kita tahu bahwa ya Bawaslu itu sebagai pengawas nanti di pemilu begitu kan. Bagaimana apa yang selama ini menjadi pekerjaan mereka begitu kan ya. Kalau memang dia benar-benar, kalau salah-salah ya, walaupun tidak ada pendaftaran hari ini ya, tidak bisa dicap sebagai pelanggaran, setidaknya kan memberikan secara teguran secara lisan. Moralitas kita harus bangun, kan begitu logika kita begitu kan. Bahkan Bagja menjelaskan kasus ini sulit dikaitkan dengan Ganjar karena Gubernur Jawa Tengah belum ditetapkan sebagai calon presiden secara resmi. Selain itu, penyelidikan atas kasus ini belum tuntas. Kalaupun benar terbukti melanggar ketentuan, kemungkinan sanksi hanya diberikan pada penyelenggara acara dan pengelola sekolah. Bahkan ya di satu sisi kegiatan deklarasi relawan Ganjar yang diduga melibatkan siswa itu terjadi di halaman sekolah ya. Sekolah Islam ya terpadu Insan Taqwa di Dusun Bangun Rejo, Kecamatan Natar, Lampung Selatan pada awal Juni lalu. Artinya kalau kita melihat bahwa ya ada kegiatan-kegiatan seperti ini ya, lalu bagaimana dengan Anies Baswedan begitu kan ya? Kalau ada anak SD ya, lalu kemudian deklarasi itu pasti digoreng ya 7 hari 7 malam begitu. Artinya apa? Artinya selama ini ya kok masih ada ya di sana yang pilih kasih dan sebagainya begitu kan. Ya, yang namanya seorang pemimpin itu kan harus rata begitu kan. Harus sama di mata hukum ini semua begitu kan. Jangan dicampur adukan yang kemudian karena mungkin dekat dengan penguasa lalu kemudian tidak ditindak dan sebagainya begitu kan, tidak diberikan teguran. Contoh Anies Baswedan saja ke Masjid Al-Akbar Surabaya. Wah, luar biasa Bawaslu begitu ya. Sana sini memberikan klarifikasi sana sini begitu ya. Bahkan ya walaupun tidak bisa dikena pelanggaran begitu ya, kena pelanggaran ya karena di situ memang masih belum jelas pendaftaran, masih belum masuk ke KPU di situ begitu kan, calon-calon pemimpin begitu. Bahkan dalam foto kegiatan yang ditayangkan di media sosial tampak sejumlah anak ya berseragam sekolah ya sedang dipaparkan di atas panggung dengan latar sebuah spanduk jombo yang membuat ya potret Ganjar dan pengumuman deklarasi bantuan Ganjar. Bagja menjelaskan diadu hingga saat ini masih menyelubungi kasus tersebut. Penyelidikan dilakukan dengan minta ya karangan pihak ya keterangan pihak sekolah, memeriksa pelaksana acara deklarasi dan juga meminta pendapat Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI. Jadi KPAI itu melihat bahwa ya apakah ini salah atau tidak begitu. Secara demokrasi ya tidak begitu kan. Tetapi dalam secara moral anak itu kan apa sih tujuannya begitu, urgensinya apa begitu. Kalau kelahiran Pancasila diperingati seperti itu oke-oke aja begitu kan. Kenapa kok dikemas dengan deklarasi Ganjar begitu ya. Itulah yang kemudian dalam tatanan kita enggan begitu anak SD ya diberikan satu pandangan politik seperti itu, wah bisa saja seperti begitu kan, kacau luar biasa begitu. Ya kalau sudah anak SMA misalnya ya boleh-boleh aja di situ begitu ya. Tetapi kan ini ranahnya sekolah kan harus independen begitu ya. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, kata Bagja kegiatan tersebut terindikasi melanggar ketentuan Undang-Undang Pemilu karena melibatkan anak-anak dalam kegiatan politik. Bagja mengatakan apabila terbukti jadi pelanggaran, maka terdapat dua pihak yang dapat dikenai sanksi administratif. Pertama, pengelola sekolah karena memberikan izin acara deklarasi di fasilitas pendidikan. Kedua, penyelenggara acara deklarasi karena membuat kegiatan politik di sarana pendidikan dan melibatkan anak-anak. Itulah yang menjadi tanggung jawab sebagai Bawaslu. Kita harus tindak, ini kan sudah di depan mata begitu. Siapa yang memberikan ide seperti itu begitu kan? Tempat pendidikan sebagai alat kampanye dan sebagainya begitu kan ya. Kita tahu bahwa kenapa kok Anies Baswedan yang selalu disalahkan begitu ya, padahal ya ditegur sana sini begitu ya, padahal kita lihat bahwa Anies Baswedan hanya menjalankan tugas dan harus begitu kan ya, dalam artian ke masjid kan menunaikan kewajiban ya untuk mereka begitu.
Bahkan Bahja menjelaskan diadu hingga saat ini masih menyelubungi kasus tersebut. Penyelidikan dilakukan dengan meminta keterangan pihak sekolah, memeriksa pelaksana acara deklarasi dan juga meminta pendapat Komisi Perlindungan Anak KPAI. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, kata Bahja, kegiatan tersebut terindikasi melanggar ketentuan Undang-Undang Pemilu karena melibatkan anak-anak dalam kegiatan politik. Bahja mengatakan apabila terbukti terjadi pelanggaran, maka terdapat dua pihak yang dapat dikenai sanksi administratif ya. Pertama, pengelolaan sekolah karena memberikan izin deklarasi ya di tempat pendidikan dan sebagainya. Ini kan seharusnya tidak boleh, tempat pendidikan, masjid begitu ya. Lalu kemudian ada deklarasi-deklarasi seperti ini begitu. Wah, ini kacau. Siapa pembuat acara ini begitu? Kok diberikan izin dan sebagainya begitu kan? Ini kan sudah jelas terafiliasi kemana begitu ya. Berarti pendidikan-pendidikan dan sekolah-sekolah seperti ini ya tidak netral siapa yang harus kita pilih begitu. Boleh-boleh aja Anda memilih siapapun, tapi jangan sampai di halayak umum dijadikan sebagai alat kampanye di situ. Kan kira-kira seperti itu logikanya begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.